Sekarang udah tahu ya ciri-cirinya kayak gimana? Saling tatap-tatap manja nih. Cara ini dilakukan untuk memblokir musisi populer naik ke peringkat pertama. Kira-kira apa sih yang membuat grup itu kerap kali dibubarkan? Apakah dikarenakan mereka nggak akur? Annyeonghaseyo, user Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, jadi untuk hari ini kita akan ngebahas tentang 4 rahasia terbesar dari industri music K-pop yang telah diungkapkan oleh idol K-popnya sendiri. Batu tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, kalian tuh pasti tahu bahwa dunia ini penuh dengan rahasia, udah nggak? Terutama dengan industri music K-pop, tentu mereka juga punya segudang rahasia, yang mana rahasia-rahasia ini juga tidak kalian ketahui. Termasuk tentang 4 rahasia yang akan kita bahas sekarang nih. Jujurly nih ya, aku kemarin pas saat mengetahui ini juga agak lumayan shock sih, karena ada beberapa hal yang masih aku belum tahu loh guys, dan baru aku tahu kemarin. Dan langsung aja kita mulai dari rahasia yang pertama, yaitu tentang manipulasi chart di industri music K-pop. Nah, Cinggu di sini ada salah satu member dari M-Black. Maksudku adalah ex-member dari M-Black. Ini adalah Go. Go ini kalau nggak salah adalah main vokal di grup tersebut. Jadi Cinggu, Go ini telah ngungkapin bahwa ada seluruh bisnis yang didedikasikan untuk membesarkan kelompok dan juga belahan yang lain. Nah, mereka melakukannya dengan memblokir server lalu lintas domestik Korea dan juga mengendalikannya dari luar negeri. Kembali pada tahun 2010, ketika rumor manipulasi grafik berputar-putar di industri musik, manipulator grafik ini mengunjungi agensi Go dan juga menawarkannya untuk menjadikannya menjadi nomor 1 dengan harga tertentu. Nah, di sini manipulator grafiknya mengatakan kepada agensi Go, jika kamu membayar kami 375.000 US dollar, kami akan mendapatkan penyanyi Anda nomor 1 di tanggal lagu selama 1 bulan. Oke, nomor 1 di tanggal lagu 1 bulan loh guys. Lama banget loh itu. Dengan biaya 375.000 US dollar. Oke, harganya lumayan ya. Ada yang tahu rupiahnya berapa? Antar komen di kolom komentar. Setelah agensinya Go menolak tawaran tersebut, Go juga mengetahui tentang kejadian serupa terjadi pada 2AM. Di Korea sendiri, manipulasi chart juga disebut dengan nama Sajegi. Nah, Cinggu, Sajegi ini digunakan bagi oknum musisi Korea yang melakukan cara curang untuk mendorong musik atau lagu yang mereka rilis agar bisa naik ke posisi puncak chart musik digital. Tak hanya digital, ada juga loh oknum musisi yang melakukan Sajegi untuk meningkatkan jumlah penjualan album fisik. Namun intinya sih tetap sama ya, untuk memanipulasi chart musik agar bisa mendapatkan perhatian dari publik. Nah, di sini Cinggu ada program dari SBS yaitu Unanswered Question, itu telah mengungkapin berbagai cara yang dilakukan oleh manipulator ini atau oleh para oknum musisi saat mereka melakukan yang namanya Sajegi. Penasaran caranya kayak gimana? Ya udah langsung aja kita lihat ya. Yang pertama adalah dalam chart digital, biasanya sih broker atau penyedia layanan Sajegi akan terlebih dahulu melihat genre musik yang dirilis musisi populer. Sebagai contoh nih, saat EXO merilis lagu ballad bertajuk That's Okay, para broker ini nantinya akan menggunakan lagu dari musisi yang lain, biasanya sih penyanyi yang kurang populer atau underrated. Namun dengan genre yang sama. Cara ini dilakukan untuk memblokir musisi populer naik ke peringkat pertama dan turun dari chart teratas. Jadi jangan heran nanti kalau idol favorit kalian mungkin kalian kenal sebagai grup yang populer tapi chartnya nggak naik-naik, ya mungkin dikarenakan ada yang namanya Sajegi. Ada yang melakukan Sajegi dan membuat mereka itu nggak bisa naik ke puncak atas. Dalam kasus Sajegi album fisik, caranya lebih sederhana. Agensi itu cukup membeli kembali album yang mereka rilis ke pasaran dalam jumlah besar. Dengan begitu artis mereka akan masuk ke posisi yang diinginkan dalam chart penjualan album fisik. Seperti yang telah diungkapkan oleh Go, para broker biasanya memberikan tawaran kepada musisi yang akan merilis lagu untuk menggunakan Sajegi agar bisa masuk ke posisi puncak chart music. Nah, broker ini nantinya akan menyediakan ratusan ribu akun streaming music dan mereka juga akan menyewa PC Bank atau kayak warnet gitu loh guys. Dan gak hanya itu saja, mereka juga nantinya akan menggunakan ratusan ponsel untuk melakukan streaming lagu dari musik yang menggunakan jasa mereka. Oke, caranya banyak banget ya. Dan biasanya sini Cinggu, broker atau agensi akan menyewa PC Bank di wilayah pinggiran kota. Hal itu dilakukan agar mereka ini tidak terendus oleh pihak yang berwajib. Karena kalau terendus parah banget nih, selain menimbulkan skandal, mereka juga akan dikenakan denda. Uang mereka lagi yang keluar, rugi lagi, waduh, bahaya juga. Dan nantinya Cinggu, mereka itu akan memberikan ID account sebanyak 20 buah per orang. Lalu mereka juga akan melakukan streaming secara terus-menerus. Dan kalau kita berbicara mengenai masalah harga ya, harga yang ditawarkan para broker untuk melakukan Sajegi ini juga cukup beragam. Namun nih Cinggu, kisarannya itu adalah antara 80 juta hingga 100 juta won atau sekitar 950 juta rupiah hingga 1,1 miliar rupiah. Tentu harga tersebut juga disesuaikan dengan target posisi chart dari musisi tersebut.
Kalau mereka mau tinggi tentu harganya lebih tinggi lagi. Dengan harga 900 juta rupiah sampai 1,1 miliar rupiah, lagu dari musisi tersebut dijamin deh bakalan nangkring di puncak teratas chart music. Dan kalau kita pikir-pikir harganya kan mahal ya. Mahal dong, sampai 1,1 miliar guys. Itu kan jumlahnya gede banget. Tapi nih Cinggu, meskipun mahal tetap itu akan memberikan keuntungan yang besar bagi agensi tersebut. Nah, di sini ada seorang insider atau orang dalam dari orang-orang yang melakukan sajegi seperti itu. Mereka mengatakan kepada pihak SBS bahwa jika musisi itu masuk ke peringkat 10 besar, maka itu bukan bisnis yang merugikan. Oke, jadi kayak menguntungkan untuk mereka. Dan kalian itu pasti tahu ya, ada kasus yang sempat heboh di tahun yang lalu nih. Ada salah satu member dari Block B, yaitu Park Young, itu nggak segan-segan loh guys untuk speak up dan menyuarakan bahwa ada musisi yang melakukan yang namanya sajegi. Dan dia juga tidak takut untuk menyebutkan musisi mana yang melakukan sajegi. Langsung disebutin dong oleh Park Young. Nah Cinggu, musisi-musisi yang telah disebutkan oleh Park Young ini nggak terima. Jadi mereka itu nuntut Park Young. Dan pada akhirnya wamil dari Park Young itu ditunda. Dan Park Young ini membantu melakukan yang namanya investigasi. Dan pada akhirnya setelah berkasnya diserahkan ke kejaksaan, Park Young ini didenda. Dendanya kalau nggak salah waktu itu adalah 63 juta rupiah atau 5 juta won. Dan gimana pendapat kalian tentang yang namanya sajegi? Apakah kalian kesal? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke rahasia yang kedua adalah tentang pancam. Kalian tahu nggak pancam itu apa? Pancam ini biasanya adalah kamera penggemar. Kalian sering nonton nggak pertunjukan musik? Itu kan biasanya ada pancam nih dari setiap member dalam sebuah grup. Oke, udah nonton. Nah, kalian itu pernah nggak sih bertanya-tanya di pikiran kalian, gimana sih caranya mereka itu dapat melakukan kontak mata yang sempurna dengan pancam? Atau gimana sih idol K-pop itu tahu bahwa orang yang megang kamera itu adalah pancamnya dia? Kok bisa tahu? Nah di sini Cinggu ada seorang ex-member dari Blady, namanya adalah Tina. Nah Cinggu, si Tina ini dalam channel YouTube-nya itu telah menceritakan bagaimana seorang idol K-pop dapat menemukan pancam-nya. Nah Cinggu, operator pancam ini mendapatkan perhatian idol dengan menggunakan tanda elektronik dengan nama idol di atasnya. Dikarenakan waktu sangat penting, situs penggemar juga sering memasang tanda mereka di awal pertunjukan untuk menarik perhatian idol sebelum nyanyian dan juga tarian dimulai. Jadi sekarang udah tahu caranya kayak gimana. Jadi nanti operator pancam ini akan nulis nama nih, namanya yang akan yang terus berjalan itu loh guys. Nanti dilihat oleh para idol, oh itu pancamku tuh. Oke, aku akan lihat ke sana ya. Gitu. Udah tahu sekarang caranya kayak gimana ya. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke rahasia yang ketiga. Dan ini juga rahasia yang seringkali membuat ketar-ketir para penggemar, yaitu tentang kencan di program Isak. Idol Star Athletic Championship adalah sebuah acara televisi Korea Selatan yang disiarkan pertama kali pada tahun 2010. Nah, acara tersebut menampilkan para selebritas, terutama idol K-pop yang berkompetisi dalam lomba multi olahraga. Dan selain itu, acara ini juga kerap kali menjadi momok yang menakutkan bagi para penggemar, lantaran disebutkan sebagai lokasi datingnya bagi para idol. Hal ini pernah diungkapkan oleh Min Ah Day melalui Radio Star di tahun 2015. Ia mengatakan mudah kok untuk menemukan idol mana yang berpacaran saat Isak berlangsung. Dan Cinggu, apa yang dikatakan oleh Min Ah ini juga diiyakan oleh Min Hyuk dari B2B dan juga Kyuhyun dari Super Junior. Mereka juga mengaku pernah melihat kedekatan seorang idol dengan idol lainnya. Waduh. Dan di sini Cinggu ada juga member dari M-Black, maksudku adalah ex-member dari M-Black, yaitu Gue juga telah menceritakan bagaimana pengalamannya bersama dengan grupnya saat berada di Isak. Dan dia juga menceritakan gimana sih seorang idol K-pop itu dapat berkencan di Isak. Jadi ceritanya kayak gini, langsung aja kita baca ya. Saya akan memberitahu Anda semua mengapa lampu hijau menyala dan romansa merah muda dimulai di Isak. Nah, ketika saya berpromosi dengan M-Black, Isak pertama kali muncul. Ketika saya muncul di program percontohan, rekaman untuk itu sangat panjang. Butuh waktu sekitar 20 jam untuk syuting, lama banget. Saya harus siap jam 6 pagi untuk pergi ke tempat syuting, jadi saya bangun jam 3.30 atau jam 4 pagi untuk merias wajah dan juga rambut saya. Tapi semua orang juga harus melakukan ini, jadi tidak ada yang bisa tidur, dan meskipun mereka pakai riasan, kalian tuh dapat bisa melihat wajah mereka masih bengkak. Ada banyak event, mulai dari semua track and field race hingga futsal. Kenyataannya adalah ada lebih banyak waktu untuk duduk-duduk dan bereaksi terhadap orang lain yang berpartisipasi dalam suatu acara daripada direkam di kamera dalam acara Anda sendiri. Semua orang duduk bersama, tetapi ya, Anda tidak benar-benar ingin berbicara dengan idol lain terlebih dahulu. Tapi kemudian ada seorang teman dalam kelompok yang berbeda akan berada di sebelah Anda, dan mereka nanti akan berkata, oh, Anda akan tahu orang itu juga, dan mereka nanti akan ngundang kita loh ke tempatnya mereka gitu. Lalu nantinya kalian juga akan secara alami mulai berbicara satu sama lain. Dan Cinggu, setelah kalian itu berbicara satu sama lain, sangat wajar nih kalau muncul kata-kata, bisa nggak kasih nomor kamu? Kami sudah berada di tempat itu selama 20 jam syuting. Apalagi yang akan kamu lakukan selama 20 jam? Anda mulai berbicara dan kemudian menjadi dekat. Bukan hanya selebriti ya.
Jika Anda bersama seseorang di satu tempat untuk waktu yang lama, Anda itu tidak bisa menjadi lebih dekat. Dengan itu, ada orang yang mengembangkan hubungan menjadi sepasang kekasih. Oke, wajar banget ya, soalnya udah lama banget di tempat itu terjebak. Jadi pasti akan mulai saling mendekati satu sama lain. Lalu Cinggu ada juga Tina yang telah mengungkapin detail tentang idol yang berkencan di Idol Star Athletic Championship. Dia mengatakan bahwa beberapa idol benar-benar memberikan hubungan mereka dengan mencoba menyembunyikan selama pembuatan film. Misalnya nih, ketika ada seorang member dari Blady berkencan dengan idol pria, keduanya mencoba untuk tidak berinteraksi sama sekali. Tetapi cara mereka terus saling melirik membuat si Tina melihat dengan jelas bahwa mereka telah berkencan. Tolong dicatat, ada yang nggak berinteraksi, cuma saling tatap-tatap doang katanya. Oke, sekarang udah tahu ya ciri-cirinya kayak gimana. Saling tatap-tatap manja nih. Meskipun nggak berinteraksi, dicurigai, patut dicurigai itu. Dan Cinggu untuk rahasia yang terakhir yaitu tentang pembubaran dari sebuah grup. Kira-kira apa sih yang membuat grup itu kerap kali dibubarkan? Apakah dikarenakan mereka nggak akur atau gimana nih? Nah, di sini ada seorang ex-member dari Madtown, namanya adalah Ho, dan juga ex-member dari Twilight, namanya adalah Siwan. Itu telah berbagi detail serupa di belakang layar tentang pembubaran dari sebuah grup. Dan semuanya itu ternyata bermuara pada hutang. Sebelum debut dari grup, mereka mengeluarkan biaya besar nih guys untuk produksi musik, pakaian, dan lain-lain yang membuatnya sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan dari musik mereka. Nah, di sini Ho mengatakan lebih lanjut, agensi itu membebankan biaya kepada grup yang memulai debutnya untuk segala hal, mulai dari produksi musik, produksi video, habis itu juga produksi album hingga pakaian dan biaya makan. Nah, biayanya minimal 500 juta Korea won atau sekitar 500.000 US dollar untuk memproduksi grup. Jika ada 7 anggota, setiap anggota akan berutang sekitar 70.000 US dollar segera setelah mereka debut. Para anggota akan mulai mendapatkan untung hanya setelah hutang dilunasi. Oke, gila. Mahal banget loh guys. Jadi sekarang tolong dicatat ya, yang nanggung biaya untuk semuanya itu bukan cuman agensi doang, tapi artis juga nanggung semuanya. Lalu Siwan juga melanjutkan, hanya setelah grup melunasi semua biaya investasi, agensi dan semua grup bisa mendapatkan keuntungan. Bahkan di Cinggu, grup Rookie juga dibayar setidaknya 3.000 US dollar untuk tampil di suatu tempat. Jadi untuk membayar 500.000 US dollar, grup tersebut harus menanggung jadwal yang mematikan. 3.000 ya, dicatat 3.000 US dollar dan utang mereka 500.000. Sampai kapan ya utangnya bisa terbayar ya kalau cuma 3.000 doang bayarannya? Banyak sih, 3.000 banyak banget. Tapi kalau untuk mencapai 500.000, wow. Lama banget loh itu guys. Itu pun untuk satu grup loh. Mereka harus kerja keras dulu baru bisa mendapatkan hasil. Oh, I see about that. Dan jika ada sebuah grup yang tidak berhasil cukup cepat untuk membayar hutang debut mereka dan mulai menghasilkan uang, kemungkinan besar mereka nantinya akan dibubarkan. Nah, mantan idol lainnya yaitu Mir M. Black menyebutkan bahwa uang sebagai alasan paling umum untuk pembubaran dari grup. Terlepas dari apa yang diyakini sebagai orang, hal itu juga jarang terjadi dikarenakan kerja tim atau dinamika member. Mir mengatakan lebih lanjut, ketika kelompok saya bubar, orang mengira itu dikarenakan para membernya tidak akur lagi. Saya tidak berpikir itu pernah terjadi. Maksudku adalah, anggota M. Black sangat dekat. Dan jika Anda menonton pertunjukan yang dilakukan beberapa tim ini sebagai sebuah kelompok, Anda dapat melihat bahwa semua orang rukun dan mereka tidak bertingkah seperti itu. Well, Cinggu, itu adalah 4 rahasia dari industri music K-pop yang telah diungkapkan oleh para idol K-pop. Dari rahasia-rahasia tadi, mana yang paling buat kalian kaget? Aku sih paling kaget tentang pembubaran dari grup ya, gila ya. Ternyata dikarenakan grupnya mungkin ada yang nggak bisa bayar hutang, atau mungkin dikarenakan tidak memberikan keuntungan, mereka nantinya akan dibubarkan. Begitulah realita guys. Karena terkadang realita juga tidak seindah gitu apa yang kita pikirkan. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke cukup sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.